Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang kedua saya kali ini dalam mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Islam dari masa ke masa. Pendahuluan. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni syajaratun yang berarti pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah sama dengan pohon yang bermula dari sebuah bibit, lalu tumbuh berkembang, lalu layu dan tumbang. Dalam pembahasan kali ini, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Khulafaur Rasyidin, dan pada zaman era dinasti. Yang keempat yakni pada zaman era modern. Yang pertama-tama pada zaman Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 Masehi hingga 632 Masehi. Islam dimulai ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Lalu diangkat menjadi rasul untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada masyarakat Arab yang masih menganut kepercayaan menyembah berhala dan sistem sosial yang tidak adil. Setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Islam mulai berkembang lebih pesat secara sosial, politik, dan militer. Yang kedua yakni pada zaman Khulafaur Rasyidin. Ini pada tahun 632 Masehi hingga 661 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, banyak sekali negara-negara di luar Arab telah memeluk Islam, seperti negara Yaman, Persia, dan negara-negara lainnya. Yang ketiga yakni pada masa era dinasti. Dinasti Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan Islam beralih ke bentuk dinasti. Pada saat itu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh satu keluarga secara turun-temurun. Yang pertama yakni dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yakni berdiri pada tahun 661 Masehi dan runtuh pada tahun 750 Masehi. Dinasti ini berpusat di Damaskus dan terkenal karena memperluas wilayah Islam hingga ke Spanyol dan India. Yang kedua yakni dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah muncul pada tahun 750 Masehi dan runtuh pada tahun 1258 Masehi. Pada masa ini ibu kota dipindahkan ke Baghdad dan menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan kebudayaan Islam. Pada masa ini dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Yang ketiga ya kali ini pada dinasti Utsmaniyah. Dinasti Utsmaniyah berdiri pada tahun 1299 Masehi dan runtuh hingga pada tahun 1924 Masehi. Dinasti ini merupakan kekuatan besar yang bertahan lama dan memainkan peran penting dalam menghadapi kolonialisme Eropa. Dinasti ini juga menjadi simbol kekhalifahan Islam terakhir sebelum akhirnya dibubarkan. Pada masa yang keempat yakni Islam di era modern. Memasuki era modern, umat Islam menghadapi berbagai tantangan baru seperti penjajahan, westernisasi, dan kemunduran ilmu pengetahuan. Banyak wilayah muslim dijajah oleh Eropa yang menyebabkan melemahnya sistem pemerintahan Islam tradisional. Namun kebangkitan mulai terlihat pada munculnya tokoh-tokoh baru seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lainnya yang mendorong
reformasi pendidikan dan pemikiran Islam. Saat ini dunia Islam terus beradaptasi dengan perubahan global baik melalui pendidikan, teknologi maupun diplomasi. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dalam presentasi saya kali ini. Kesimpulannya adalah sejarah Islam dari masa ke masa menunjukkan perkembangan yang dinamis, mulai dari masa kenabian, Khulafaur Rasyidin, kejayaan dinasti-dinasti Islam, hingga tantangan di era modern saat ini. Setiap periode memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana Islam membangun peradaban melalui nilai keadilan, ilmu pengetahuan, dan akulturasi budaya. Memahami perjalanan sejarah ini penting agar umat Islam mampu mengambil hikmah, memperkuat identitas, serta beradaptasi menghadapi tantangan global demi kemajuan peradaban Islam di masa depan. Oke, sekian dari saya presentasi saya kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.